Keberanian sejati adalah ketika merasa takut dan kita mampu melawannya. Seorang veteran perang yang menderita post-traumatic stress disorder dipecat dari militer akibat melawan perintah atasannya, mencoba hidup normal dan tinggal dengan keluarganya. Hari itu dia dan adiknya akan melintasi jembatan Tobin yang membentang antara Boston dan Chelsea, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia dan adiknya terjebak di sebuah jembatan di tengah serangan teroris yang menuntut negara untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang ditahan. Situasi yang berbahaya yang mengancam nyawa. Pemuda ini terpaksa menggunakan semua kemampuan militernya untuk melindungi adiknya dan ratusan orang yang menjadi sandera. Peristiwa ini juga membuatnya mengenang masa lalunya sebagai anggota militer, melewati pertempuran hampir setiap harinya. Bagaimanapun, mereka berdua harus keluar dari jembatan maut ini. Dibintangi oleh Dylan Sprouse, Mason Gooding, Megan Stott, dan Dechen Lachman. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Jembatan Tobin yang membentang antara Boston dan Chelsea sedang ada renovasi dan perbaikan di jembatan ini, dan saudari perempuannya Madeline. Mereka rencananya akan pergi menonton film di kota. Mereka berdua sangat dekat, apalagi Eric baru pulang bertugas dari luar negeri. Di saat yang sama, orang bernama Doc, salah satu tahanan, sedang dipindahkan dari penjara. Dia dipindahkan dengan penjagaan yang ketat, dan ternyata dia seorang wanita. 3 orang menjaganya. Mereka hanya perlu memindahkannya. 1 orang membawa mobil dan 2 orang berjaga di belakang. Mereka siap untuk berangkat. Dalam perjalanan, Doc sering memprovokasi 2 penjaga ini. Kedua penjaga ini mengacuhkannya. Dan di saat yang sama, sekelompok kontraktor militer swasta yang dipimpin oleh orang yang bernama Jimmy Romero juga sedang melaksanakan aksi mereka untuk menyelamatkan Doc. Mereka sudah siap dengan senjata dan sekelompok pasukan profesional. Mereka pun segera berangkat. Eric dan Eileen masih dalam perjalanan. Karena sangat sayang dengan adiknya, Eric memperbolehkan Eileen menyopir truk itu, dan mereka akan melewati jembatan Tobin. Eileen membawa mobilnya dengan gembira. Bersamaan dengan rombongan mobil kelompok Romeo lewat, menyalip mereka. Malam mulai menjelang. Mereka masuk ke area jembatan yang padat kendaraan, dan van milik kelompok Romeo memblokir mobil-mobil yang akan lewat. Semua mobil berhenti dan terjebak di jembatan. Awalnya Eric menduga itu hanya perbaikan jembatan. Salah satu motor menerobos dan dihalangi petugas. Sedang ada pekerjaan proyek. Orang ini marah dan bertengkar dengan petugas. Sementara itu di mobil tahanan, petugas di belakang bertanya ke sopir apa yang terjadi. Dia menenangkan rekannya, hanya perbaikan biasa, tapi mereka sudah terlambat dan ternyata Doc akan diadili besok di pengadilan. Kemacetan panjang terjadi di jembatan Tobin. Eric meminta adiknya untuk hati-hati. Kelompok Romeo mulai turun dengan topengnya. Jimmy mulai memberikan instruksi. Semuanya bersiap di posisi masing-masing. Mereka akan mengambil tahanan. Semua tim harus memberikan laporannya. Dan Eric mulai melihat ada orang bersenjata di belakang. Jimmy memberi instruksi, laksanakan. Jembatan meledak. Bagian jembatan putus di tengah. Bahkan ada mobil yang jatuh. Keadaan sangat kacau dan panik. Kembali 1 mobil lagi jatuh. Para penjaga panik, meminta rekannya bersiap. Mereka menyiapkan senjata dan harus tetap di dalam. Para warga yang di mobil mulai panik dan turun dari mobilnya. Eric segera menelpon 911 untuk melaporkan kejadian ini. Kelompok bersenjata menyerang, meminta agar dikirim pasukan SWAT. Mereka bersenjata lengkap dan kelihatan profesional. Kelompok Romeo mengancam warga dengan senjata, meminta semuanya tenang. Bahkan pekerja proyek tadi juga kelompok Romeo. Pemotor tadi dihajar dan dihabisi. Eric meminta adiknya menunduk.
Kelompok Romeo tak segan-segan melukai warga. Mereka menembak ke atas, meminta semua warga yang turun kembali ke mobilnya. Ketiga petugas ini ketakutan, tapi mereka masih yakin dengan mobil tahanan yang anti peluru. Kelompok tahanan ini kembali menembak ke atas, memerintahkan warga kembali ke mobil. Mereka tak akan segan-segan menembak. Aksi yang dilakukan kelompok Romeo ini mengingatkan Eric dengan masa lalunya saat masih di militer. Dulunya dia adalah seorang baret hijau angkatan darat dan kembali ke negaranya. Ingatan Eric silih berganti. Apalagi Eric mengalami post-traumatic disorder. Dia sangat susah untuk fokus. Adiknya menenangkannya, memintanya sadar. Bayang-bayang masa lalu berkelebat di penglihatannya. Akhirnya Eric kembali fokus. Drone diterbangkan. Mereka mencari mobil tahanan dan menemukannya. Meminta ketiga petugas ini turun. Ketiganya menolak. Mereka mulai membakar moncong senjata yang dikeluarkan. Si sopir mengalami nasib malang dan terbakar. Orang kedua di tengah juga mengalami nasib yang sama. Dan terpaksa mereka membuka pintu. Si sopir turun dan dihabisi. Mereka mendapatkan kuncinya. Ternyata Doc juga ikut membantu dan memadamkan api si penjaga kedua. Dan Jimmy Romeo mengumumkan lewat pengeras senjata. Mereka semua sendera, tetap di dalam kendaraan sampai ini selesai. Siapapun yang keluar saat dia bicara akan ditembak. Meminta tak ada yang jadi pahlawan. Semua orang ketakutan. Ternyata ada petugas kepolisian di mobil. Dia bicara lewat radio meminta bantuan. Kelompok ini segera sadar dan memintanya membuka pintu. Ternyata ada petugas kepolisian di depan dan menembak. Dan petugas ini dihabisi oleh sniper kelompok Romeo. Kelompok ini ternyata memakai topeng dan rompi anti peluru. Dia segera bangkit. Petugas ini terpaksa turun dan diborgol. Kepolisian dan tim SWAT segera turun dan bergegas menuju lokasi. Media langsung heboh memberitakan peristiwa ini. Komplotan ini meminta semua orang untuk masuk ke mobil lagi dan menyerahkan semua ponsel mereka dan mengikat tangannya ke setir kemudi. Eric berkata ke adiknya untuk bersiap serahkan ponselnya. Eileen menolak dan menyembunyikan HP-nya. Eric sempat menelpon ibunya, berjanji akan membawa adiknya kembali. Orang-orang ini sampai dan memecahkan kaca mobil, mengambil HP Eric. Ini baru satu ponsel. Eric beralasan sedang mengajar adiknya menyetir dan meninggalkan HP-nya di rumah. Pria ini percaya dan mengikat tangan mereka berdua di setir mobil. Meskipun telah diikat, Eric punya cara untuk melepaskan ikatannya, meskipun harus melukai dirinya. Eileen kaget melihatnya. Kelompok ini melanjutkan memaksa para sendera menyerahkan ponselnya. Setelah ikatannya terlepas, Eric keluar dari mobil, meminta adiknya jangan kemana-mana. Eric mulai menyelinap, menyerang dan menghabisi salah satu anggota kelompok ini. Eric yang mantan tentara baret hijau tak mengampuni musuhnya. Dan dia melihat tangan orang ini. Dari tatonya Eric tahu mereka adalah kontraktor militer swasta. Orang di mobil ini ketakutan. Eric memintanya diam. Jika ada yang tanya, bilang saja dia tak melihat apa-apa. Eric lalu menyeret mayat orang ini. Doc yang masih di mobil bingung. Apa yang terjadi? Petugas yang masih hidup yang menjaga Doc telah bekerja sama dengan kelompok Jimmy Romeo. Mereka ternyata bukan ingin menyelamatkan Doc. Doc adalah saksi penting untuk sebuah kasus dan mereka memiliki rencana untuknya. Pintu mobil tahanan dibuka. Dua orang sudah menunggu. Mereka menyapa Doc. Ternyata mereka saling kenal. Dua orang ini meminta penjaga menyerahkan senapannya dan orang ini memberikannya. Doc tak akan kemana-mana. Mereka membiarkannya tetap di sana dan membawa penjaga yang bernama Galotti ini. Orang ini dibawa menghadap pimpinan mereka, Jimmy Romeo. Jimmy mengatakan kerjanya bagus. Dia punya satu tugas lagi untuknya. Salah satu penjaga tak memeriksa mayat penjaga kedua yang meninggal. Doc mengambil kunci di bajunya. Sementara Eric membuang mayat tentara bayaran yang dia habisi ke sungai. Jimmy Romeo memerintahkan semua anggota timnya untuk bersiap memasuki fase kedua. Apa yang mereka rencanakan sebenarnya? Semua anggota tim menjawab di radio mereka. Mereka siap di posisi. Eric sampai di mobilnya dan membebaskan tangan adiknya. Jika mereka bertanya, Eileen harus pura-pura dia hanya sendirian dan Eric tak pernah ada di sana. Tetap pegang kemudi, pura-pura terikat. Sementara Jimmy heran, Tango tak menjawab. Kode Tango adalah orang yang Eric habisi tadi dan Eric berpura-pura sebagai Tango dan menjawab.
Kelompok Romero memantau semua pergerakan yang ada di sekitar lokasi, baik dari petugas kepolisian atau media. Orang bernama Kilo ini adalah ahli IT mereka. Dia melaporkan semua situasi di sekeliling jembatan. Banyak helikopter media yang mendekat terbang di atas mereka, dan pasukan polisi menjaga dari dua sisi, 50 yard dari celah jembatan yang rusak. Kilo ingin misi mereka dilaksanakan dengan efektif, karena setiap menitnya berharga. Jimmy memiliki rencana untuk membuat petugas ini mundur. Dia menghubungi 911 dan berkata dia adalah orang yang membuat lubang di jembatan Tobin. Petugas 911 panik langsung menghubungkan Jimmy dengan perwira senior kepolisian yang bernama Terry Grime. Terry terhubung dengan Jimmy. Dia memohon jangan sampai ada korban jiwa. Jimmy ingin helikopter media ini menjauh darinya. Terry berkata dia akan melakukannya. Tapi Jimmy memiliki rencana untuk menakuti orang-orang ini. Dia mengambil bazooka dan menembak. Satu helikopter meledak dan jatuh di area pabrik tak jauh dari sana. Romeo kembali menghubungi Terry dan memintanya untuk tak bermain-main dengannya. Kelompoknya adalah pasukan elit. Dia tak ingin lagi bernegosiasi dengan Terry. Dia hanya ingin semua pasukan yang Terry kirim untuk mundur dari lokasinya, juga semua media pencari berita itu. Dan inilah fase kedua yang kelompok Jimmy Romeo maksud. Jimmy melakukan siaran langsung mengenalkan dirinya. Semua info tentang mereka ada di website dan Jimmy menyebutkannya. Dia mengancam akan menghabisi semua sendera jika permintaannya tak dipenuhi. Dia membuktikan ucapannya, menghabisi galoti si petugas. Warga yang di jembatan shock melihat itu. Ellen juga melihat siaran langsung Jimmy Romeo dari ponselnya. Jimmy kembali melanjutkan siarannya. Dia membahas soal Pentagon yang menggunakan kesaksian dari seorang pengkhianat. Dan pengkhianat itu adalah Samantha Doc Brown. Doc adalah angkatan darat yang memberikan kesaksian palsu tentang pasukan yang bernama Redcon membantai warga sipil yang tak bersalah. Jimmy memamerkan Doc di siaran langsungnya. Jimmy menyalahkan Doc atas semua kekacauan yang terjadi malam ini. Pentagon harus merilis file di website mereka jam 9 malam ini dan membebaskan seluruh tentara Red Coat Squad yang ditahan. Mereka tak pernah diklaim Pentagon. Romeo berkata rekan-rekannya adalah pahlawan dan bukan penjahat perang. Romeo ingin konfirmasi secara lisan dari pihak Pentagon kalau mereka telah dibebaskan. Setelah itu kelompoknya akan mundur. Tak ada panggilan telepon atau negosiasi. Dan jika mereka tak memenuhi permintaannya atau menyerang kelompoknya, dia akan menghabisi para sendera satu demi satu. Mereka akan mengeluarkan banyak mayat di sungai selama berminggu-minggu. Jimmy memberikan tenggat waktu jam 9 malam ini. Dan Eric mencari ponsel yang bisa dia akses untuk menghubungi adiknya. Itu milik pemotor yang dihabisi di awal tadi. Madeline awalnya ragu menjawab itu. Nomor tak dikenal. Eric terus menghubunginya. Ellen pun mengangkat teleponnya. Gadis ini senang mendengar suara kakaknya. Eric meminta Ellen untuk tetap tenang di mobil itu. Ellen melihat kekacauan yang terjadi dan menceritakan siaran langsung yang dibuat kelompok Jimmy Romeo tadi. Kapten Terry kembali menghubungi Jimmy Romeo. Setelah melihat siaran langsungnya, Terry masih berusaha untuk bernegosiasi dengan Jimmy. Mereka akan berusaha memenuhi keinginannya. Dan dia bisa menahan Samantha Doc ini. Tapi dia harus melepaskan sendera yang lainnya. Romeo tak ingin bernegosiasi dengan Terry. Dia hanya menginginkan semua permintaannya dikabulkan. Waktu terus berjalan. Romeo langsung menutup telepon. Semua peristiwa di jembatan Tobin dibuat live dan disiarkan. Kilo mengatakan penontonnya hampir 10 juta orang. Mereka juga memanfaatkan opini publik untuk menekan Pentagon. Terry meminta bawahannya untuk mencari tahu soal Samantha Doc Brown. Sementara Eric terus bicara dengan adiknya di telepon. Salah satu sendera di sana memberitahu ada komplotan teroris datang mendekat. Dan dia juga memberitahu Eric soal di mana lokasi sniper dan bertanya di angkatan mana Eric bertugas. Eric menjawab dia di angkatan darat baret hijau. Ternyata bapak ini adalah seorang marinir, veteran perang di Vietnam, bernama Joe Rozak. Eric melepaskan ikatan Joe, lalu pergi.
Sniper berjaga dan memantau. Dia tak mengenali Eric yang memakai topeng, menyangka itu rekannya. Media makin gencar memberitakan kejadian di jembatan Tobin dan pelaku yang membuat kekacauan itu. Mereka menginfokan profil ketiga tahanan Pentagon yang ingin dibebaskan para teroris ini, dan diperkirakan ada 70 orang sandera di jembatan Tobin. Eric mendatangi mobil tahanan yang ada Doc di dalamnya. Penjaga ini tak curiga, menyangka itu rekannya, dan Eric menghabisinya. Eric mendekati Doc dan meminta Doc untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Doc meminta Eric untuk kembali saja ke mobilnya. Ini terlalu berbahaya. Eric membuka topengnya. Dia juga veteran pasukan khusus. Ternyata Jimmy Roken Romeo adalah rekan Doc. Mereka sama-sama bekerja sebagai kontraktor militer swasta. Dan Jimmy banyak menghabisi warga tak bersalah semenjak dia menjadi kontraktor swasta. Dan tak ada catatan soal itu. Sampai akhirnya Doc mencoba menghentikannya dan membocorkan rahasianya. Dia keluar dari kontraktor itu dan ingin menjadi justice kolaborator. Tapi itu malah membuatnya dijebloskan ke penjara. Sementara Jimmy di luar sana membuat kekacauan. Jimmy Romeo sangat ingin menghabisinya karena besok pukul 9 pagi Doc akan bersaksi di sidang perdana yang membuat Jimmy Romeo dan komplotannya akan dijerat hukum. Karena itulah Jimmy ingin menghentikannya. Doc tetap akan dijebloskan ke penjara karena pernah terlibat dalam kejahatan perang. Doc bertanya ke Eric apa tujuannya datang ke sini. Eric ingin bekerja sama dengan Doc. Adiknya terjebak bersamanya. Dia harus keluar dari jembatan ini. Dan dia juga pasti akan diincar oleh Jimmy Romeo. Dia telah menghabisi 2 anggotanya. Hanya butuh waktu sampai dia ketahuan. Dia ingin Doc membantunya. Doc ternyata sudah membuka borgolnya, tapi dia tak bisa keluar dari jeruji mobil ini karena kuncinya tak ada. Eric memutar otaknya. Dia akan memancing komplotan ini datang ke sini. Eric membuat keributan, menempatkan rekan Romeo yang meninggal di klakson mobil. Mobil itu berbunyi keras. Eric pun bersembunyi bersiap menghabisi komplotan Romeo yang datang. 2 orang datang. Eric pun menembak. Salah satunya terluka. Mereka menyadari ada penyusup dan baku tembak terjadi. Romeo memerintahkan anggotanya mencari keberadaan penyusup ini. Beberapa rekannya yang lain juga memeriksa keadaan Doc di mobil. Salah satu teman mereka meninggal. Romeo memerintahkan timnya untuk menjaga Doc. Doc adalah kunci utama skenario mereka. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Eric berhasil kabur dari mereka dan bersembunyi. Sniper juga kesulitan mencari keberadaannya. Banyak tempat bersembunyi. Romeo meminta rekannya untuk hati-hati. Sepertinya mereka menghadapi profesional. Dia meminta 3 rekannya, Echo dan Foxtrot, untuk mencari keberadaan orang ini. Sementara Golf akan mengawasi. Jimmy memerintahkan lakukan secepatnya. Eric kembali mendatangi Eileen adiknya, dan dia mendengar Romeo mengancamnya dari saluran radio. Tapi dia tak peduli. Eric akan membawa Eileen ke arah mobil Joe. Jimmy bicara di radio. Coba segala cara, orang ini berbahaya. Dia pasti punya teman atau keluarga yang bersamanya. Dan mereka hampir ketahuan. Eric meminta adiknya bersembunyi. Salah satu anggota Romeo yang bernama Wade datang ke mobil tahanan, menanyai Doc soal pelaku yang menghabisi rekannya Yankee. Doc tak mau menjawab. Doc malah memprovokasi Wade, membuatnya semakin emosi. Wade sangat mudah terpancing, ingin menghajar Doc. Dia membuka kunci jeruji. Doc memanfaatkan orang yang lengah ini dan menghabisinya. Mengambil senjatanya dan Doc berhasil kabur dari sana. Sementara Eric masih bergerak dengan adiknya. Mereka terus mundur, memohon kepada pengemudi yang lain agar adiknya bisa masuk ke mobil mereka. Tapi tak ada yang bersedia. Karena Eric berteriak meminta adiknya masuk ke mobil, posisinya ketahuan dan baku tembak terjadi. Orang-orang ini berteriak agar dia menyerah. Eric berusaha untuk menembaki mereka balik. Orang ini jatuh dan terkena topeng anti pelurunya. Dia segera melapor ke radio. Ciri-ciri Eric dan ada gadis muda bersamanya. Dan Eric sudah di depannya. Tapi pelurunya habis. Keduanya baku hantam dan Eric menjatuhkannya. Kelompok Romeo yang lain datang. Sementara itu posisi Doc yang kabur diketahui oleh Goff si sniper. Goff segera melaporkan pada Jimmy. Jimmy memerintahkannya untuk tak menghabisi Doc. Tangkap dia hidup-hidup. Doc mencari tempat bersembunyi, tapi di bawah hanya sungai.
Drone pun terbang mencari si penyusup dan Doc, dan mereka menemukan Eric. Segera melakukan pengenalan wajah. Eric pun segera menghancurkan drone ini dan membuat orang-orang ini kehilangan keberadaan Eric. Mereka sangat kesal. Jimmy memerintahkan Kilo untuk meluncurkan satu drone lagi. Eric bertemu lagi dengan adiknya. Mereka tak bisa lama-lama di sini dan keduanya bergerak. Orang-orang ini kesal, mereka tak menemukan Eric lagi. Sementara Doc akan memanjat ke atas dan si sniper golf menemukannya dan menyerangnya. Doc melawan dan menghabisi orang ini. Drone milik Romeo memantau hal ini. Mereka kesal, satu lagi anggota mereka jatuh. Jimmy memberikan perintah. Dia tak peduli anggotanya yang terluka, menyuruhnya segera bangkit. Mereka harus segera mengejar kedua orang itu. Sementara itu Eric dan Eileen mencoba mengambil motor yang jatuh. Eric menghidupkan motor itu dan memacunya. Mereka ditembaki. Eric berniat akan kabur ke sisi lain jembatan. Jimmy yang kesal membuat ledakan, membuat mereka tak bisa menyeberang. Eric terpaksa turun melindungi adiknya, menuju ke kobaran api. Ternyata Jimmy sudah memasang kabel ledakan di sepanjang jembatan itu, dan dia tak mengizinkan siapapun meninggalkan jembatan itu. Hari semakin malam, mereka mengira Eric dan gadis tadi tak selamat, dan ternyata keduanya selamat dari ledakan. Mereka bertahan di bawah jembatan. Sementara mendengar ledakan di jembatan, Terry semakin panik dan meminta atasannya untuk bertanya ke Pentagon. Segera penuhi permintaan orang gila itu. Banyak nyawa yang bisa jadi korban. Eric dan Eileen sudah berada di sisi bawah jembatan. Mereka bersembunyi di sana dan Eileen melihat kabel ledakan yang dipasang oleh Jimmy. Melihat itu, Eric cemas. Mereka tak bisa di sini. Lebih baik mereka pergi dari sini. Tapi Madeline mencegahnya. Dia harus kembali untuk menyelamatkan semua orang di atas. Eileen sudah menganggap Eric sebagai pahlawannya. Eric membantahnya, dia bukan pahlawan. Dia bahkan telah dipecat dari tentara. Dia menolaknya. Dia bukan ranger dan bukan siapa-siapa lagi. Eric dipecat karena berusaha untuk menyelamatkan gadis remaja dari kepala suku di Timur Tengah tempat dia bertugas. Anak itu meninggal dihabisi oleh panglima perang daerah itu karena menolak ajakannya untuk menikah. Eric melihat langsung kejadian itu. Kejadian itu begitu traumatis baginya, dan Eric tak ingin itu terjadi pada adiknya Eileen. Eileen berusaha meyakinkan Eric, tolong selamatkan para sendera itu, agar kakaknya tak dihantui oleh rasa bersalahnya lagi. Dan akhirnya Eileen berhasil meyakinkan kakaknya. Dia harus melakukan sesuatu dan memeluk kakaknya. Mereka segera naik lagi ke atas jembatan. Sementara di atas, Romeo mengancam akan menghabisi para sendera jika mereka berusaha kabur darinya. 2 orang sudah menjadi korban. Penonton live streaming mereka sudah hampir 32 juta orang. Tapi Pentagon belum juga memberikan tanggapan. Itu membuat Jimmy sangat kesal. Salah satu rekan Romeo menyarankan untuk membawa sendera dan lakukan penjemputan. Jimmy Romeo langsung marah dan memaki rekannya. Jika rekannya menginginkan itu, mereka harus mendapatkan Doc lebih dulu. Orang ini segera pergi. Mereka semua sudah berkeliling mencari, tapi tetap tak menemukan Doc. Sementara itu, Eric dan Eileen kembali naik ke atas jembatan. Tiba-tiba seorang sendera turun dari mobil. Dia bisa menitipkan adiknya. Sendera ini bernama Ozzy. Ozzy mendukung Eric dan memberinya sebuah ponsel untuk berkomunikasi, lalu memberitahu sandinya. Dia minta Ozzy untuk menjaga adiknya. Eric juga meninggalkan senjata untuk jaga-jaga, dan pemuda ini kembali bergerak. Doc juga berada di sana. Dia mengintai dan melihat anak buah Romeo yang cedera, dan dia menembaknya. Eric juga sudah di sana. Baku tembak terjadi. Mereka melapor ke Jimmy. Jimmy sekali lagi menghimbau rekan-rekannya untuk tak menghabisi Doc. Rekan-rekannya muak dengan perintah Jimmy Romeo, memintanya untuk datang ke sini secara langsung. Dia hanya bisa bicara. Jimmy marah memutuskan untuk turun langsung menghadapi kedua orang pengganggu ini. Baku tembak berlanjut.
Doc dikepung dan dihujani tembakan, tapi dia tetap melawan. Tiba-tiba Romeo sudah datang dari belakang dan langsung menghajarnya. Dia langsung membawa Doc ke mobilnya untuk ditahan. Dan mereka bicara. Doc ingin tahu kenapa Jimmy melakukan ini. Dia terlalu nekat dan gila. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Jimmy Romeo tumbang karena tak meminum obatnya. Ternyata Jimmy menderita tumor yang parah di otaknya. Dan dia divonis dokter waktunya tak akan lama lagi. Doc menduga karena hal inilah Jimmy melakukan semua hal gila ini. Jimmy Romeo emosi dengan perkataan Doc dan mengancamnya. Dia menyalahkan semua kekacauan ini pada Doc. Ini karena pengkhianatannya. Dia yang membongkarnya dan membuat rekan-rekan mereka ditangkap. Sementara Eric melewati mobil Pak Tua Joe. Orang ini menyapanya. Eric memberitahu soal kabel ledakan dan bom yang dipasang di bawah jembatan. Joe bersedia untuk membantu Rick menangani kabel itu. Dia punya peralatan dan pemotong kawat, dan mereka mulai. Dengan bantuan dereknya, Eric pun turun. Pak Tua ini membantu Eric untuk mengakses bagian bawah jembatan. Dan Eric mulai bekerja, mematikan kabel ledakan satu persatu di bawah. Tapi Derek Joe yang membantunya malah ketahuan oleh anggota Jimmy. Joe berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka, tapi tak berhasil. Dia ditodong senjata. Orang-orang ini heran kenapa dia bisa bebas, dan bertanya kabel apa yang terpasang ke mobilnya ini. Pak Tua ini berusaha membuat alasan. Salah satunya mengecek kabel, dan bertanya apa dia punya rekan. Dan tiba-tiba Joe berusaha balik melawan. Tapi Joe diserang dan terluka. Joe tetap berusaha menarik kabel untuk memberitahu Eric dan dia dihabisi. Eric yang berada di bawah jembatan sadar ada yang tak beres di atas. Dan rekan-rekan Romeo kini berusaha untuk mencari keberadaan gadis yang bersama si penyusup. Mereka akan memancing Eric keluar. Ozzy sadar kalau orang-orang ini mencari keberadaan Eileen. Dia langsung meminta Eileen untuk menghubungi Eric lewat ponselnya agar kakaknya tahu situasinya. Di bawah, Eric berusaha menonaktifkan semua kabel ledakan. Akhirnya mereka menemukan Ozzy dan ada gadis di belakang mobilnya. Mereka terlihat berbeda dan saat ditanyai, Ozzy gugup menjawabnya siapa gadis ini. Dan mereka yakin inilah gadis yang mereka cari. Eileen ditarik keluar mobil. Eric mendengar itu. Eric terus berusaha menonaktifkan semua bom di bawah. Eileen dibawa masuk menuju mobil Jimmy Romeo. Jimmy menahannya, bertanya siapa dia, siapa orang yang bersamanya. Mereka makin yakin inilah gadis yang bersama si penyusup, dan Eileen terpaksa menjawab. Jimmy Romeo memprovokasi Eric, membiarkan Eileen memanggilnya melalui mikrofon. Eileen memanggil kakaknya. Jimmy pun berteriak, Eric Daniel, Ranger Baret Hijau Angkatan Darat. Dia memberikan Eric waktu 2 menit untuk datang ke sini sebelum dia menghabisi adiknya. Doc menenangkan Eileen yang panik. Eric menyelesaikan bom di bawah jembatan. Dia bergegas kembali ke bagian atas dan menemui Ozzy kembali. Waktu 2 menit semakin habis. Romeo memberikan mikrofon pada Eileen, berharap dia akan ketakutan. Tapi Eileen malah melawan dan memberikan semangat pada kakaknya untuk menghabisi semua musuh yang ada di sana. Romeo marah dan berteriak melalui mikrofon, mengacaukan konsentrasi Eric. Dan Eric meminta tolong pada Ozzy untuk membuat sebuah pengalih perhatian. Waktu tersisa 10 detik lagi, dan Jimmy terus berteriak memanggil namanya. Dia membawa Eileen keluar, dan akhirnya Eric muncul dan berlari ke sana. Jimmy Romeo menyambutnya dengan sebuah pukulan. Penonton yang menonton siaran langsung terus bertambah. Pentagon akhirnya melakukan apa yang mereka minta, memberikan dokumen rahasia bukti-bukti yang memberatkan ketiga rekan Jimmy Romeo yang ditahan. Romeo dan rekan-rekannya mendapatkan apa yang telah mereka minta. Mereka juga sudah menawan Eric dan Doc. Kini mereka membutuhkan pengakuan dari Doc. Kalau Samantha Doc Brown menolak, mereka akan menyakiti Eileen. Mau tak mau Doc terpaksa melakukannya. Jimmy meminta Doc baca kata demi kata. Jangan ada yang terlewat. Siaran langsung pengakuan Doc itu dimulai. Eric masih terus berusaha untuk membuka ikatannya. Doc memulai menyebut namanya. Dia mantan tentara angkatan darat dan anggota kontraktor militer swasta dengan perusahaan Redcon, dan menyebutkan nama-nama anggota Jimmy dan jasa-jasa yang mereka lakukan untuk militer Amerika. Dan terakhir nama Jimmy Reken Romeo. Dia telah dituduh melakukan kejahatan perang yang salah, dan semua prajurit pemberani ini tak menerima dituduh sebagai pembelot. Malam ini mereka melakukan pembelaan tak bersalah. Tugas Doc telah selesai. Jimmy akan menghabisinya.
Dan tiba-tiba Eric menyela siaran itu. Jimmy merasa ini ide bagus. Dia mengambil kamera. Eric juga bisa membuat pengakuan. Eric menyebutkan namanya, Ranger Angkatan Darat Baret Hijau. Melakukan banyak tugas di Afrika dan Timur Tengah. 2 medali kehormatan. Menceritakan pengalamannya dipecat sebagai angkatan darat. Dia membantah perintah atasan, menyelamatkan warga sipil yang hendak dihabisi. Eric melakukan itu untuk mengulur waktu. Rekan-rekan Jimmy mulai bosan, tapi Jimmy Romeo masih tertarik dengan cerita Eric. Dan ikatan terlepas. Pengalih perhatian yang dibuat Ozzy adalah meledakkan mobilnya. Ledakan terjadi yang membuat Jimmy menghentikan siaran, meminta rekannya untuk mengecek keadaan. Hanya Jimmy dan Kilo yang di sana. Saat Romeo mendekat, Eric langsung menyerangnya. Doc juga langsung menyerang Kilo. Kilo pun tertembak pistol rekannya sendiri. Doc segera pergi membawa gadis ini. Dengan pisau belati kembali Jimmy menyerang. Eric meladeninya. Orang ini berhasil meraih pistol dan menembak. Eric kabur ke dalam mobil dan juga mendapatkan pistol. Baku tembak terjadi. Rekan Jimmy datang ke sana. Mereka mengepung mobil. Eric menghabisi orang ini dan Jimmy masuk. Jimmy sudah menurunkan senjatanya lebih dulu. Saat Doc kabur bersama Eileen, Ozzy malah menyerangnya, menembaknya, menyangkanya penjahat. Kapten Terry mengirim drone memantau kondisi di jembatan. Mereka menemukan telah banyak teroris yang tewas. Dia meminta bawahannya bersiap dan meminta sniper. Mungkin mereka punya kesempatan. Sementara itu Eric kembali dihajar habis-habisan oleh Jimmy Romeo. Jimmy kembali berkata soal propaganda pemerintah yang membuat dirinya dan rekannya jadi korban. Kembali menghajar Eric. Semua orang di negara ini akan mengingatnya. Eric sudah tersudut, meminta Jimmy berhenti. Romeo memberikan kesempatan padanya untuk menangkap Doc, atau dia akan meledakkan seluruh jembatan dan menghabisi semua orang di sini. Eric berkata semua bom di jembatan sudah dia jinakkan. Rencananya sudah berakhir. Dan ternyata Jimmy Romeo menyiapkan rencana lain. Dia memiliki bom cadangan di mobil ini yang bisa dia ledakkan dan menghabisi semua warga tak bersalah di jembatan ini. Eric kaget tak menduganya sama sekali. Kini Eric tak punya pilihan. Dia akan membawakan Doc padanya. Eric akhirnya menemukan Doc dan Eileen. Eileen sangat senang bertemu dengan kakaknya. Doc sebenarnya sadar situasi yang terjadi. Eric menceritakannya. Doc tahu kalau Eric disuruh Jimmy untuk membawanya. Eric melihat di jembatan semua orang ketakutan di dalam mobil. Mereka harus kembali ke keluarganya. Eric bertanya kenapa Doc dihukum dan dipenjara. Doc menceritakannya. Dia membantah perintah atasannya menghabisi geng yang menculik gadis-gadis remaja. Eric baru tahu mereka mengalami nasib yang sama. Dan dia akan bersaksi di pengadilan untuk membeberkan bukti-bukti kejahatan rekannya. Sementara itu Romeo masih sibuk melakukan sesuatu dan memegang pemicu bom di tangannya. Doc menyerahkan dirinya pada Jimmy Romeo, meminta dan membujuknya, berhentilah sekarang, jangan hukum lagi dirinya. Banyak orang-orang tak bersalah di sini. Dia telah menang, hentikan ini, biarkan orang-orang ini hidup. Dan Eric bersiap dengan pistolnya, berusaha menembak Jimmy dari belakang. Mereka tak berhasil. Doc masih sempat melukai kaki Romeo, dan orang ini menembak Eric. Kepolisian kembali memeriksa jembatan. Mereka melihat pemicu bom yang ada pada Jimmy Romeo. Terry meminta semua pasukannya untuk kembali mundur. Dan akhirnya Jimmy Romeo memilih melakukannya. Dan rekan-rekannya di penjara juga akan dibebaskan. Dia akan menyerahkan dirinya untuk meninggal di jembatan ini. Dunia akan tahu tentang dirinya. Dan dia melompat. Eric segera bergerak, berusaha menjatuhkan mobil yang berisi peledak itu. Hanya tinggal beberapa detik lagi, Eric mengganjal gasnya dengan senapan. Dan di detik terakhir, mobil itu bergerak dan jatuh ke bawah bersama Jimmy Romeo. Eric dan Doc berhasil menyelamatkan orang-orang tak bersalah di jembatan itu. Mereka melewati semua kegilaan ini
Orang-orang keluar dari mobil. Eileen memeluk kakaknya. Ozzy berterima kasih padanya. Dan drama selesainya penyanderaan itu diberitakan media. Berkas milik Pentagon juga terungkap, juga tentang penyalahgunaan kontraktor militer. Sidang Kongres akan dilaksanakan 2 minggu lagi. 2 minggu setelah itu, Doc akhirnya dibebaskan dari penjara. Eric dan Eileen menjemput teman baru mereka. Mereka akan minum kopi dan sarapan. Dan film ini pun selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.